belajar, nggak dekat sama ustadz sama ulama. Khawatirnya begitu. Kan kita nanti bisa jadi suatu saat bisa gantiin yang namanya masjid musola, kita muazzinnya, kita imamnya. Lah ada anak muda datang lebih awal. Mas, ajan. Yang namanya ajan ada ilmunya. Yang namanya ajan ada rangkaian yang dicontohkan Nabi Muhammad. Dia ajan, subhanallah. Gimana? Hayalas sholat, hayalas sholat, hayal falah, hayal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Enggak ada ajar begitu. Ajar ada contohnya. Ada lagi yang lebih ekstrim. Ajar. Karena nggak pernah dekat sama ulama, sama ustadz, nggak pernah ngaji. Anak muda. Allahu akbar, Allahu somad. Allahu somad. Makanya tahu ilmu. Kudu tahu ilmu. Inilah pentingnya kita ngadain peringatan Maulid Nabi. Undang penceramah, undang mubalik. Kalian tulis materinya, bawa bekal ke rumah, amalin dalam kehidupan kita sehari-hari supaya diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu. Amin ya rabbal. Mau rela berkorban untuk kekasihnya, hartanya kita tasarufkan di jalan Allah. Ada pembangunan masjid, nitip semen gak usah banyak-banyak, minimal 100 sak. Alhamdulillah. Ibu-ibu, bu, kalau di pengajian, di majelis taklim, ada kotak lewat, ambil uang ini 100.000, jangan pura-pura ngantuk. Suruh kotak lewat ngantuk. Ada yang pura-pura subhanallah, subhanallah, lewat alhamdulillah, alhamdulillah. Orang yang banyak sedekah, orang yang banyak berderma, subhanallah. Bal yazad, bakal ditambah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, kalau kita punya harta, sedekahlah dengan harta. Kalau tidak punya, sedekahlah dengan ilmu. Termasuk guru-guru kita semua yang setiap pagi sabar meluangkan waktunya mengajar ilmu buat anak didiknya. Semoga beliau diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Orang tua kita di rumah adalah ayah bunda. Orang tua kita di sekolah adalah ayah, ya pak guru dan bu guru. Ini semua tulus, subhanallah. Beliau yang mendoakan kita siang dan malam agar anak didiknya menjadi anak-anak yang saleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya, seseorang cinta kepada kekasihnya harus mencintai orang-orang yang dicintai oleh kekasihnya. Siapa orang yang dicintai Nabi Muhammad? Para alim ulama. Datanglah ke ulama, datanglah ke ustadz, belajar ilmu agama. Jangan kecil hati yang belum bisa baca Al-Quran, yang belum bisa baca Iqra. Tidak ada kata terlambat. Asal ada kemauan pasti ada jalan. Amin ya rabbal alamin. Orang yang mencari ilmu, orang yang belajar ilmu agama, Allahu Akbar, setiap langkahnya menjadi tambahan kebaikan. Pagi ini di SMP Negeri 26 mengadakan peringatan Maulid Nabi, dimulai dari jam 6:30 atau dari jam 6, selesai nanti sampai jam 12. Pak Ustadz ceramah sampai jam 12. Dek, Pak Ustadz ceramah sampai jam 12. Sanggup apa enggak? Enggak. Pak Ustadz juga sama enggak sanggup? Ini pahalanya sama kata Nabi, seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Masya Allah. Allahu Akbar. Jujur, kalau sholat tarawih pengennya nyari imam yang cepat apa yang lambat? Cepat. Yang lama. Cepat. Yang lama. Allahu Akbar. Ya benar. Giliran milih ada tuh jadwal imam ceramah tarawih. Dilihat, Pak Ardiansah. Ada Ardiansah. Ini mah cepat nih Pak Ardiansah mah. Benar dia jadi imam. Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu yakun lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Sallallahu liman hamidah. Allahu akbar. Kata yang muda, mantap men. Ini yang udah begini 30 hari jangan pindah. Iya, yang masih muda masih bisa ngimbangin. Di belakang ada nenek-nenek. Allahu akbar. Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Baru 2 rakaat nenek. Gua besok pindah masjid ya. Gua kapok mau pingsan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka cintai orang-orang yang dicintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita alhamdulillah ada masjid, ada mushola tempat ibadah. Usahakan kalau hidup kita ini pengen barokah, hidup kita ini pengen dapat jaminan kebahagiaan dari Allah dunia akhirat, jangan tinggalin rumah Allah. Kalau hidup kita ini pengen berkah, jangan jauhin rumah Allah. Sering datang ke masjid, sering datang ke mushola. Itu mah kadang-kadang mohon maaf, masjid cakep, sound sistemnya cakep. Pagi-pagi yang buka pintu masjid aki, yang nyalain sound system, aki, yang nyalain kipas, aki, imamnya, aki, makmumnya. Yang muda kemana? tidur. Ini kita nih yang masih muda, ayo semangat. Belajar khatib, belajar pidato. Tadi dasarnya adalah Al-Quranul Karim. Orang yang belajar Al-Quran diangkat derajatnya sama Allah. Orang yang belajar Al-Quran insya Allah doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Apalagi sekarang alhamdulillah ada pelajaran BTQ baca tulis Al-Quran. Pak Ustaz juga alhamdulillah seorang guru, sudah 30 tahun subhanallah ngajarin Iqra dari 1 sampai 6 sampai pada bisa baca Al-Quran. Apalagi kalau di rumah hari Sabtu ada murid Pak Ustaz nenek-nenek usia 60 tahun, ada 65 tahun. Ntar dulu mau dipoto Pak Ustaz, foto dulu Pak Ustaz. Terima kasih. Mudah-mudahan besok masuk ke apa namanya? Dia koran. Alhamdulillah. Murid Pak Ustadz ada yang usianya 65 tahun. Bawa tas, ngaji isinya Iqra. Alhamdulillah dari Iqra 1. Nek baca nek. Bismillahirrahmanirrahim. A. Ba. A. A. Oh, orang ngomong. Ya. Alhamdulillah, karena sungguh-sungguh subhanallah dari Iqra 1 tambah Iqra 2. Alhamdulillah lama-lama Iqra 6. Ada lagi subhanallah ngajar Iqra 1 lagi. Yang kelas 1 ya rahimakumullah. Abata baba'a batako. Ada enggak? Enggak ada. Malu'a. Ada enggak? Ada di Iqra. Alhamdulillah, asal ada kemauan belajar bisa. Karena suatu saat subhanallah, ini pengalaman pribadi Pak Ustaz. Itu ada rumah ya orang kaya, orang mampu, tapi anaknya tidak ada yang bisa baca Al-Quran. Takut ada kejadian. Ini ceritanya jamaah rahimakumullah, ada orang ngaku dari pesantren. Kebetulan dia pengen punya mertua Pak Haji. Pak Hajinya juga sama, terlambat dia belajar Al-Quran. Akhirnya dites, nak sini nak, kamu dari mana? Saya dari anu, Pak, desa anu. Bisa kamu baca Quran? Bisa. Dites nih, ini anak muda tadi dites sama calon mertua. Giliran dites sama namanya juga calon mertuanya nggak bisa baca Quran ya. Ayo coba baca Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kata calon mertua bapaknya nih, bilang ke ibunya, dengerin. Romanya mah enak lagunya. Dengerin ya, calon mantu lagi baca Quran. Cuman nih calon mertuanya nggak bisa baca Quran. Calon mantu nih siap lagi dites. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana fil kitab qanidin
apa yang Pak Ustadz baca? Obat. Disangkanya Quran. Kata calon mertua enak ya. Cuman perasaan ada innal insana itu mau obat. Ada pil kita. Ada konidin. Coba dengerin lagi. Coba nak, ulangi lagi. Innal insana fil kita konidin. Tuh kan mah ada konidin. Lah itu kan obat warung. Ya mau rahimah. Ayat terusin, ada nggak ayat yang kedua? Ayat yang kedua baca dia. Makan nasi sama tahu nikmat. Nah itu kan sarapan pagi tadi. Inilah orang yang subhanallah buta huruf Al-Quran bisa dibohongin. Tapi subhanallah Al-Quran tidak bisa, itu jamu rahimakumullah. Huruf A tidak bisa dirubah menjadi harokat kasroh, tidak bisa. Itulah mukjizat Al-Quran. Dan inilah mukjizat yang agung Nabi Muhammad SAW. Di antara keistimewaan Nabi Muhammad SAW, beliau kalau malam jamu rahimakumullah bercahaya terang benderang. Kalau siang hari berjalan subhanallah, itu matahari tidak bisa menyentuh kulit Nabi Muhammad. Sahabat Abu Bakar nanya, ya Rasulullah, kenapa awan selalu mengikuti engkau ya Rasulullah? Matahari tidak mengenai tubuhmu. Kata Rasulullah, kalau seandainya matahari langsung mengenai tubuhku, matahari tidak mampu, pasti akan hancur. Itulah kehebatan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kalau malam kayak rembulan, kayak matahari. Suatu ketika istrinya lagi jahit baju, subhanallah, itu jarumnya jatuh bun. Bunda nggak ketemu-temu, itu subhanallah Siti Aisyah nyari jarum yang jatuh, nggak ketemu-temu. Rasulullah hadir. Ketika ngelihat ke bawah, itu kelihatan jarumnya. Karena apa? Wajah Nabi bercahaya. Beda mungkin sama suami kita ya bu. Suami kita jarumnya hilang, cari nambah gelap. Ya mungkin itu Rasulullah beda. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mukjizat Nabi Muhammad di antaranya bagaimana suatu ketika subhanallah lagi perang, kehabisan air. Para sahabat bingung, ya Rasulullah, kehausan ya Rasulullah. Kehausan ya Rasulullah. Ya, Pak Ustaz juga haus. Minum dulu ya. Iya. Saya juga deh. Saya juga, Pak. Minum ada contohnya. Gak boleh minum pakai tangan kiri, gak boleh. Itu ala Yahudi dan Nasrani, dan itu kebiasaan syaitan. Jadi minum tangan kanan. Pak Ustaz contohin ya. Diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ada keterangan, barang siapa yang makan minum dengan baca bismillah, maka insya Allah selama 40 hari, karena itu proses, Allah jaga diri kita tidak mudah melakukan maksiat. Amin. Tidak mudah melakukan maksiat. Amin. Tadi Pak Guru, saya mau lewat ke sini Pak. Pasaran, masya Allah, anak-anak ABG pakaiannya segini. Kan yang namanya pakaian segini namanya pakaian Hawaii. Kalau ke atas, aduhai. Kalau ke atas, wah. Alhamdulillah, saya minta sama Allah, ya Allah, jangan sampai tergoda maksiat ya Allah. Pas saya tadi depan naik motor, itu anak ABG kelihatan pahanya, ya Allah, saya istighfar, astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Ya rahimakumullah, kalau kita minum baca bismillah, maka dijaga penglihatan kita oleh Allah, tidak akan mudah berbuat maksiat. Minum ada contohnya, diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Iya, ikutan. Alhamdulillah. Kalau masih haus boleh ditambah lagi. Minum lagi. Nggak bisa minum. Alhamdulillah. Haus ya Rasulullah. Kata Rasulullah, coba ambilin mangkok. Itu tetap diambil oleh sahabat Rasulullah, karena semua butuh air wudhu, butuh minum. Rasul mencelupkan tangannya di mangkok. Rasul berdoa atas izin Allah. Jari-jari Nabi Muhammad mengeluarkan air yang begitu dahsyat. Lalu diminum oleh para sahabat dan bisa dipakai buat berwudu. Itulah mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 300 mukjizat Nabi Muhammad. Tapi Nabi perjuangannya tidak mudah.
Nabi lagi sholat, subhanallah. Abu Jahal dia ngambil batu dari belakang gunung. Abu Jahal ngambil batu, mau menimpuk kepalanya Nabi Muhammad yang sedang sujud. Apa yang terjadi? Abu Jahal ketika mengambil batu di depan persis melihat seakan-akan ada harimau yang sedang menerkam, akan menerkam kepalanya Abu Jahal. Itu mukjizat Nabi kita Muhammad. Nabi lagi sholat, ada orang yang disuruh sama Abu Jahal. Ya, sini. Kalau kamu bisa mencelakai Muhammad, akan aku kasih hadiah yang begitu besar. Nabi lagi sujud. Ketika sujud itu orang bawa usus onta yang masih berdarah, yang berlumuran kotoran. Nabi sedang sholat, diikat lehernya oleh orang yang disuruh Abu Jahal sampai terjulur lidahnya. Kesakitan Rasulullah dicekek itu sama orang yang dibayar oleh Abu Jahal. Fatimah dari jauh begitu marah, ayahnya disakitin. Celaka kau, celaka, kenapa ayahku dizalimi? Larilah orang yang pesuruhnya Abu Jahal. Maka kata Fatimah, wahai ayah, engkau seorang nabi, seorang rasul yang doanya dikabul sama Allah. Orang yang menyakitimu doakan saja biar celaka. Apa yang dikatakan Rasul? Tidak putriku, aku diutus ke muka bumi ini untuk memberikan rahmat kepada orang banyak. Doakan supaya mereka mendapatkan hidayah dari Allah. Itulah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali, memang jalan menuju surga luar biasa tantangannya. Nih, Pak Ustaz nyanyi lagi nih, biar jangan pada tidur. Kalau jalan ke surga perempuan hu, laki-laki ha, siap. Kalau jalan ke surga berapa kompak? Kalau jalan ke surga tak perlu pakai uang. Kalau masuk neraka itu harus pakai uang. Tapi mengapa ke neraka banyak yang suka, tapi anehnya ke surga banyak yang ogah. Jalan menuju surga subhanallah berat tantangannya. Mau ngaji ya Allah, apalagi ibu-ibu biasanya kalau pagi ngingetin tuh sama jamaah, ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian janganlah kita tinggalkan karena itu kewajiban. Karena orang yang seneng ngaji datang, emang orang nggak demen ngaji dibalas di rumah. Mohon maaf, hari ini enggak sempat karena saya bikin ketupat. Salam aja buat Pak Ustadz. Tuh. Memang ujiannya banyak, tapi karena kita sudah alhamdulillah seneng ngaji, masya Allah. Alhamdulillah. Ini kayak kita semua yang datang nih, ini tanda-tanda ahli surga semuanya. Pak Ustadz doakan mudah-mudahan ada yang jadi anggota MPR, anggota DPR, ada yang jadi wali kota, ada yang jadi bupati, ada yang jadi camat, ada yang jadi gubernur, ada yang jadi guru, ada yang jadi kiai. Kalau sekarang mohon maaf, kiai sudah satu persatu tanda akhir zaman pada meninggal. Mudah-mudahan Bapak Guru pada panjang umur semua. Doain Pak Ustadz biar panjang umur. Pak Ustadz perjalanannya sudah setengah perjalanan, sudah 50 tahun. Kalau Pak Ustadz Allah takdirkan 150 tahun, berarti 100 tahun lagi. Amin. Ya Robbal. Biar 100 tahun, amin. 200. 300. 1000. Yang jadi masalah kalau sampai 5000 takut gak ada orang. Yang hidup sendirian, muntang lantung ke warung pada tutup, ke Padang pada tutup, mati juga. Yang jadi masalah kalau kita masih pada hidup kan ada yang ngurusin, bener nggak? Kalau orang udah pada nggak ada yang ngurusin. Makanya kata Nabi, sebaik-baik umur yang sedang kita wafat minta sama Allah dalam keadaan sujud. Ada orang baca Quran, subhanallah, lagi baca Quran, dibaca Quran meninggal. Lagi ceramah, gitu keinget duduk, lagi ceramah. Makanya dari tadi Pak Ustadz berdiri. Allah. Tapi umur rahasia Allah nggak ada yang tahu. Kapanpun siap ya Allah. Yang penting kita dalam keadaan husnul khotimah. Nggak usah takut. Orang kaya mati, miskin mati, pejabat
rakyat, Mati. pengusaha, Mati. karyawan, Mati. ustaz. Aku gak ngomong. Belum. Mati. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sudah 40 menit Pak Ustaz ceramah. Jadi ceramah gak usah lama-lama. Ikan lele, ikan sepat, ikan gabus. Cakep. Ceramah gak usah bertele-tele. Lebih cepat, lebih bagus. Iya bener. Ke Jakarta beli burung pelatuk. Cakep. Kalau lama-lama takut jamaahnya pada ngantuk. Burung pelatuk suka ular, takut kalau jamaahnya ngantuk, khawatir pada ngiler. Alhamdulillah. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terakhir, Pak Ustadz ngasih kenangan sama kalian. Solawat macam-macam. Kalau solawat Sunda ada, solawat Jawa ada. Nih, solawat Sunda. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalian jawab ala Muhammad. Yang jawab ala Muhammad saya doain insyaallah pulang-pulang nemu duit 2 juta. Amin. Yang jadi masalah di mana jatuhnya. Ya itu dia. Allahumma sholli ala Muhammad Ala Muhammad. wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ala Muhammad. Oh. Allahumma sholli ala Muhammad Ala Muhammad. wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ajmain. Itu Sunda. Jawa ada, sekarang lagu India. Katanya Jawa, Pak. Jawa dulu, Jawa. Iya, Jawa Masih dulu. kuat. Kuat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmihi sholatan daimatan bidawami mulkilahi Allah. Sekarang India. Oke. India. Iya. India. Iya, Pak. Iya. Indonesia. Salatullah salamullah Usaiban India kan? Iya. Siap dengerin. Aja. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.